salah satu kelemahan yang ada di Disnaker ini adalah kita belum punya basis data dan informasi yang lengkap dan terkait dengan ketenagakerjaan. Selanjutnya, karena tidak tersedia basis data dan informasi yang lengkap, juga belum ada roadmap tentang ketenagakerjaan. Halo, apa kabar semua? Kali ini saya bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak I Gede Putu Aryadi. Beliau belum lama juga dilantik oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang sebelumnya beliau ada di Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Nusa Tenggara Barat. Persoalan yang akan kita diskusikan mungkin bukan persoalan, ada beberapa topik yang mungkin bisa kita diskusikan saat ini dengan Pak Kepala Dinas. Salah satu yang paling krusial menurut kita adalah Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mohon izin Pak Kadis, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 itu berada di urutan paling buncit di nomor 34 dari 34 provinsi. Nah, Pak Kadis sebagai yang baru dilantik, dipercayakan oleh pemerintah daerah, barangkali apa pemikiran-pemikiran, terobosan-terobosan yang mungkin bisa dilakukan untuk mendongkel IPK kita bisa turun dari urutan 34. Mungkin bisa dikembalikan di urutan 25 atau di bawah itu seperti sebelumnya. Silakan Pak Kadis. Baik, terima kasih Mas. Kaitan dengan IPK, memang saya ini kan baru dilantik hari Jumat ya, tanggal 24 April. Dan hari ini genap mungkin baru 6 hari saya bekerja. 6 hari bekerja ditambah libur ya, efektifnya saya baru bekerja 3 hari di sini. Memang setelah saya telusuri bahwa salah satu kelemahan yang ada di Disnaker ini adalah kita belum punya basis data dan informasi yang lengkap dan terkait dengan ketenagakerjaan. Selanjutnya, karena tidak tersedia basis data dan informasi yang lengkap, juga belum ada roadmap tentang ketenagakerjaan. Padahal di tahun 2019 memang dari sisi Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan INTB itu berada di posisi 25. Kenapa di tahun 2020 menurun? Ternyata setelah saya telusuri, memang di tahun 2020 itu teman-teman di Disnaker ini di bawah pimpinan pejabat sebelumnya tidak utuh mengisi data dan informasi terkait indikator-indikator yang dibutuhkan. Contohnya indikator kepesertaan BPJS ya. Itu lumayan lengkap sebenarnya. Padahal itu ada tapi tidak terkonsolidasi dengan baik. Kita di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini, seperti saya katakan tadi, ternyata belum memiliki basis data dan dokumentasi yang baik tentang ketenagakerjaan. Kalau kita punya basis data dan informasi yang komprehensif, tentu itu sangat mudah kita memetakan, menyusun program ketenagakerjaan yang betul-betul fokus dan menyentuh persoalan yang dihadapi. Di NTB ini sebenarnya kan kita sudah ada sistem pendataan, cuman itu tidak didukung oleh tool alat yang bisa mengkonsolidasikan dan mengintegrasikan, dan tidak didukung oleh SDM yang ada di sini ini untuk bisa artinya menyusun, mengimplementasikan program-program pembangunan kerjaan yang baik. Tapi secara organisasi kita sudah lengkap ya Pak Kadis ya? Secara struktural di sini sudah sangat lengkap.
ada bidang penta kerja kan, Ya. penempatan tenaga kerja, ada bidang pengawasan, ada bidang pelatihan dan produktivitas kerja, ada juga hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja. Termasuk balai latihan kerja kita ya, Pak Kadis? Ternakan kita punya balai latihan kerja bertaraf nasional dalam negeri maupun luar negeri. Iya. Juga kita punya LTSA, layanan terpadu satu atap. Ya. Ini yang memudahkan. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita memanfaatkan struktur yang lengkap ini, mengkonsolidasikan dan menyusun satu peta jalan atau roadmap yang memudahkan kita mulai dari proses dengan data ini, data dan informasi yang akurat ini, kita menyusun perencanaan pembangunan ketenagakerjaan yang komprehensif, mulai dari merancang latihan, kemudian menyusun klaster-klaster usaha dan kesempatan kerja yang bisa menampung para pekerja kita. Ini kan kalau ini sudah terbangun, kelihatannya akan lebih mudah kita menangani persoalan-persoalan yang ada. Sekaligus juga dengan data dan informasi yang akurat ini, struktur yang ada ini bisa berjalan secara integral, sekaligus untuk mencegah, menghilangkan bahkan keinginan kita zero on prosedural atau PMI yang ilegal. Ini. Pak Kadis, kita punya banyak perusahaan-perusahaan besar berskala nasional bahkan internasional di NTB. Misalnya perusahaan tambang AMNT misalnya di Batu Hijau. Kemudian kita ada proyek strategis nasional di sini kayak Mandalika. Kemudian pembangunan infrastruktur yang juga cukup banyak di Nusa Tenggara Barat. Cuma kita masih melihat banyak tenaga-tenaga yang masih didatangkan dari luar daerah. Bahkan tenaga yang sekelas tenaga kasar pun masih didatangkan dari luar daerah. Kira-kira bisa enggak kita memberi prioritas, mendapat prioritas tenaga kerja kita ini nantinya bisa menjadi tuan di rumahnya sendiri, Pak Kadis, dengan peningkatan kapasitasnya misalnya, Pak Kadis? Itu harus dilakukan. Kenapa saya katakan harus? Ini kan kehadiran investasi proyek besar, perusahaan besar itu kan harusnya memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang ada di daerah. Nah, inilah yang perlu menjadi perhatian serius ini. Sehingga tadi saya katakan harus kita punya suatu perencanaan pembangunan ketenagakerjaan yang berbasis klaster. Udah ada mulai klasternya, mulai kelasnya, dari pendidikannya. Kita kan sebenarnya kalau kita mempunyai sistem atau alat untuk bisa dengan data yang terintegrasi tadi, sudah kita bisa mengetahui jumlah perusahaan yang ada di NTB, berikut kebutuhan tenaga kerjanya, dan juga sekaligus kesempatan kerja yang dibuka. Contohnya Mandalika, berapa hotel di situ, perusahaan-perusahaan yang bidang perhotelan, klaster pariwisatanya, terus bidang infrastrukturnya berapa, kebutuhan tenaga kerjanya apa. Ini yang harus dibuat oleh Disnaker. Nah, ini menjadi tantangan sekaligus bagi kami di Disnaker ini untuk mengkonsolidasikan ini sehingga tidak menjadi penonton di sini. Betul. Nah, ini yang penting sekali dilakukan. Saya sudah melihat ini harus segera disusun prioritas ini sehingga nyambung antara perencanaan, pelaksanaan pelatihan kerja. Karena kita sudah mengetahui kondisi sumber daya yang ada, kompetensi yang dibutuhkan, sekaligus peluang kerjanya, baik peluang kerja di lokal, dalam negeri maupun luar negeri. Ini kan bisa kita lakukan pemetaan kan, sehingga kerjasama dengan Apindo, asosiasi perusahaan ini juga penting dibangun dengan asosiasi dan usaha jasa tenaga kerjaan lainnya kan. Pak Kadis, kita lengkap sekali ya BLK-nya di
Nusa Tenggara Barat untuk melatih apa SDM kita berkualifikasi? Sebenarnya lengkap. Sekarang ini kan ada peraturan yang terbaru kaitan dengan pelaksanaan pelatihan ini kan. Kalau dulu kan bisa diserahkan semuanya ke pihak 3 kan. Nah sekarang ini dalam peraturan terbaru memang pelatihan kerja ini harus difasilitasi oleh pemerintah. Nah, ini untuk memastikan bahwa seringkali sebelumnya contohnya pengusaha jasa ini pengarah tenaga kerja ke luar negeri kan, PMI luar negeri. PTKIS ya. PTKIS itu. Nah, ketika dia seolah-olah dilakukan pelatihan, padahal itu tidak terkontrol kan, kadang-kadang terjadi disekap dan lain sebagainya, hanya dikumpulkan satu tempat, terjadi proses, bahkan terjadi trafficking, dugaan dan lain sebagainya. Nah, ketika ada aturan terbaru bahwa itu harus difasilitasi pemerintah, kan bisa dilakukan mungkin inovasi nanti, pemerintah memastikan betul memfasilitasi pelaksanaan pelatihan meskipun pendanaannya mungkin dari sponsor, tapi pemerintah daerah terutama di Snaker di sini sudah mengetahui betul bahwa SDM kita, warga kita yang akan diberangkatkan itu sudah mendapatkan skill atau pelatihan yang benar dan mendapat layanan administrasi yang sesuai, serta penempatannya pun atau perusahaan yang menampung pun kita sudah tahu pasti, sehingga ini untuk mengurangi atau menghilangkan tadi PMI ilegal. Apakah di soal rendahnya ITK tadi, penguatan SDM ini apakah sepenuhnya menjadi PR pemerintah atau mungkin perlu keterlibatan pihak swasta untuk melakukan hal yang sama, pelatihan juga misalnya? Iya kan gini, contohnya gini, bagaimana kita bisa meningkat indikator itu di peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Nah ini kan tidak mungkin dilakukan sendiri oleh pemerintah. Tentu bekerja sama dengan pihak-pihak yang mempunyai kompetensi di bidang itu. Yang kedua, pemerintah juga wajib memastikan prosedur kerja, peraturan kerja di perusahaan itu kan perlu ada pendampingan. Ini yang selama ini mungkin agak kurang dilakukan. Bagaimana di Snaker memfasilitasi atau mendampingi perusahaan-perusahaan yang baru mungkin kan, itu membuat peraturan kerja contohnya PP ya. Nah, ini kan perlu pendampingan. Nah ini kan dengan era sekarang ini kan bisa dilakukan inovasi, mungkin kalau tidak bisa langsung melalui virtual kan bisa. Nah kalau pola kerja ini tidak dirubah mungkin agak lama kan, harus turun, harus butuh duit. Memang semua program butuhkan duit, tapi ada yang bisa diinovasikan. Ada juga yang menyarankan Pak Kadis penguatan SDM kita harus dilakukan dari dunia pendidikan misalnya. Ya ini kan saya sedang ya gini. Itu yang saya katakan tadi, ada perencanaan roadmap yang jelas sehingga nantinya jangan kayak sekarang tamatan SMK itu harus dilatih lagi. Nanti dari Disnaker ini bisa juga memberikan input masukan bagaimana sebaiknya kebutuhan, karena kita mengetahui peluang kerja, kesempatan kerja dan skill yang dibutuhkan oleh pasar kerja, itu memberikan masukan bekerja sama dengan Dikbud, gitu kan. Memberikan pedoman kurikulum pendidikan pelatihan apa yang harus dilakukan oleh SMK itu yang bisa link and match dengan dunia pasar kerja. Itu yang sedang kami rancang ini. Sehingga tidak perlu lagi nanti para lulusan SMK itu harus dilatih lagi di Snaker, di BLK kan. Harusnya begitu dia tamat SMK sudah ijazahnya sudah bisa langsung jadi sertifikat. Ya, sertifikasi itu langsung. Nah, ini yang perlu dikerjasamakan.
kita juga memberikan masukan tentang kurikulum tambahan apa yang diberikan di SMK itu sehingga dia sudah tuntas. Iya. Itu yang kemarin sudah saya sampaikan pada di program ini, di roadmap yang kita bangun itu begitu. Pak Kadis, indikator lain adalah soal pengupahan di situ. Nampaknya masih banyak perusahaan yang memberikan pengupahan di bawah UMP. Kira-kira terobosan Pak Kadis nanti di situ? Nah, inilah yang kan sekarang ini perusahaan ini rata-rata sekarang di masa pandemi kan menurun betul. Iya, betul. Bahkan banyak yang merumahkan karyawannya. Yang kedua, kalaupun dia beroperasi kadang-kadang setengah. Dalam 1 bulan tuh hanya setengah bulan aja bekerja, digilir dia. Sehingga memang dari sisi ekonomi dia sulit untuk bisa memenuhi sesuai dengan standar gaji karena memang kondisi ekonominya kan lemah. Nah, oleh karena itu sekarang ini kan dia lebih mengedepankan kesepakatan bahwa para pekerja dan pengusaha ini dia sepakat memaklumi kondisi ini, harus berjuang bersama melewati masa sulit ini. Yang penting sekarang bisa dulu jalan kan itu. Nah, ke depan kita harus membangun sektor ketenaga kerjaan ini tidak bisa dia berdiri sendiri, juga dipengaruhi oleh sektor-sektor lain. Nah, inilah yang masing-masing sektor ini harus kompak kita membangun. Bagaimana kita membangun pertumbuhan ekonomi di di daerah ini supaya bisa pulih. Pemerintah tentu mengambil langkah-langkah memberikan stimulus. Semua UMKM, IKM itu diberikan stimulus berupa peralatan, juga dibangunkan akses modal kepada perbankan. Yang berikutnya kita juga mendorong untuk membangun jaringan pasar, ditampung, dibeli oleh pemerintah melalui untuk JPS umpamanya kan. Itu diharapkan akan bisa membangkitkan, menghidupkan kembali usaha-usaha ekonomi yang ada di masyarakat. Dengan demikian pemulihan ini kan harus kita keroyok bersama untuk bisa nantinya perusahaan-perusahaan kalau udah normal tentu bisa harus membayar sesuai dengan UMK maupun UMP kan itu. Itu sekali yang lagi Pak Kadis, komitmen Pak Kadis, IPK kita bisa bergeser ya dari ya harus 2020 bisa 2021 ini bisa dilakukan Pak Kadis? Ya, saya harus itu karena yang ini kan sudah saya lihat kelemahannya. Dan yakin Pak Kadis ya? Ya mudah-mudahan saya biasanya adalah. Ini kan sudah saya lihat ininya. Ternyata kemarin tidak dikawal. Bukan kita IPK kita sebenarnya tidak segitu. Harusnya bisa naik tapi tidak dikawal kemarin. Tidak diisi formatnya. Itu. Jangan seburuk itulah, kan memalukan juga Pak Kadis. Sekali lagi demikian perbincangan saya dengan Pak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Semoga bermanfaat. Demikian, terima kasih. Terima kasih ya.